Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih arti hak asasi manusia itu. Teman-teman tahu gak sih pengertian dari hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan anugerahnya yang wajib dihormati oleh seluruh umat manusia. Lalu, apa sih yang menjadi latar belakang munculnya hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia muncul karena keinsafan manusia terhadap harga diri, hakikat, dan martabat kemanusiaan sebagai akibat dari tindakan sewenang-wenang seperti perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Setelah pembahasan latar belakang, kali ini saya akan membahas hukum yang mengatur tentang HAM di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, macam-macam jenis HAM. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, yaitu personal right, meliputi hak berpendapat, hak beragama, hak berorganisasi. Dan yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu property right, hak memiliki sesuatu, hak jual beli, hak memiliki profesi. Dan yang ketiga, hak asasi sosial budaya, social and cultural right, meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak mengembangkan budaya. Dan yang terakhir, hak asasi peradilan, yaitu procedural right, yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum pada peradilan dan hak untuk menjadi PNS. Teman-teman tahu nggak sih sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia? Perkembangan hak asasi manusia di dunia berawal dari Eropa. John Locke merumuskan adanya hak alami yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak asasi manusia pada abad ke-17. Ia merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Lalu terjadi peristiwa penting yang mengawali perkembangan hak asasi manusia di dunia. Pertama, peristiwa Magna Carta pada tahun 1215. Ini merupakan perjanjian antara Raja John dan bangsawan Magna Carta yang berisi tentang hak oleh raja beserta keturunannya. Lalu, jaminan tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Kedua, peristiwa Revolusi Amerika pada tahun 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika melawan penjajahan Inggris. Deklarasi kemerdekaan Amerika menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi tersebut. Lalu ada juga revolusi Prancis pada tahun 1789. Ini merupakan bentuk perlawanan Prancis kepada rajanya sendiri yang bertindak sewenang-wenang. Deklarasinya memuat tentang hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Setelah itu perkembangannya kian meluas. Hingga pada abad ke-20, konsep hak asasi manusia menjadi 4 macam. Pertama, kebebasan untuk beragama. Kedua, kebebasan untuk berpendapat. Ketiga, kebebasan dari kemelaratan. Dan keempat, kebebasan dari ketakutan. Asas dasar. Yang pertama, negara mengakui dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrat melekat tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi dan dihormati dan ditegakkan. Tercantum dalam pasal kedua. Pasal ketiga, setiap orang dilahirkan bebas dan berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya, hak hidup tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan bersamaan hukum,
dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, tercantum dalam pasal keempat. Pasal kelima, kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, tercantum dalam pasal kelima. Yang berikutnya, hak masyarakat adat harus dilindungi, pasal ke-6. Pasal ke-7, setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional atau internasional. Dalam pasal ke-8, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekian dari kami pembelajaran kali ini tentang pembahasan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.